Inilah komitmen kami kepadamu Bapa. Mampukan kami sampai akhir hidup kami tetap melayani Engkau Tuhan. Tetap setia kepadamu Bapa. Karena kami tahu ada banyak tantangan Tuhan, banyak rintangan, banyak permasalahan yang melemahkan iman kami. Namun kami rindu biarlah kekuatan Allah bertambah-tambah dalam kehidupan kami, yang memampukan kami melewati semua tantangan yang ada. Bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Itulah firman-Mu terus mengingatkan kepada kami, memimpin kami. Roh Kudus yang menuntun dari kebenaran hingga kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami, menguduskan kami. Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami Tuhan, dan menguasai seluruh ruangan ini. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Kami sadar kami terbatas, namun Engkau yang kami layani, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Rupanya banyak yang hadir sore. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini juga hadir nanti sore. Amin. Menopang anak-anak sekolah minggu di dalam hari nasionalnya nanti sore. Bapak Ibu perlu dukungan daripada orang tua, daripada kita semua. Puji nama Tuhan. Saya akan mengajak kepada setiap kita untuk berbicara tentang satu hal, yaitu perjalanan hidup manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, seseorang mengatakan kepada saya, Bu Ari, ini kalau firman tentang kehidupan hari-hari ya di dunia ini. Saya tertawa Bapak Ibu. Karena kalau berbicara tentang kehidupan yang kekal, saya belum pernah mengalami. Kita tahu, kita percaya bersama, setiap kita yang setia sama Tuhan sampai akhir akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Namun saat ini saya belum mengalami, jadi saya mau apa yang harus saya sampaikan. Justru firman Tuhan yang kita terima setiap saat itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Iya. Yang gampang-gampang saya menyampaikannya, itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau yang gampang saja tidak dilakukan, apalagi yang sulit Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, yang secara teologi yang terlalu rumit. Ya Mbak Iwin sebagai seorang yang atau hamba Tuhan yang pernah mengalami, kita semua yang masuk di dalam sekolah teologi, begitu sulit kita menghadapi pelajaran-pelajaran yang ada. Namun firman Tuhan memberikan kepada setiap kita sesuatu yang simpel, yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan, sehingga saatnya nanti kita akan masuk di dalam surga yang mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang perjalanan kita masing-masing, saya percaya Bapak Ibu kalau bercerita bukan hanya semalam, 2 malam, 1 minggu, 1 bulan. Bertahun-tahun kalau kita cerita saat kita mulai dilahirkan sampai hidup kita saat ini begitu panjang. Ada permasalahan yang kita hadapi. Tentunya banyak tantangan, permasalahan, kesulitan. Baik itu besar maupun yang kecil. Kita semua mengalami, betul? Oh, enggak ada. Saya enggak punya masalah Bu Ari. Kita semua punya masalah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita merespon tergantung dari setiap pribadi seseorang. Bagaimana kita menyikapi, meresponi setiap permasalahan yang kita hadapi tergantung dari setiap kita.
Setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat sikap orang-orang yang di luar sana saat menghadapi permasalahan, entah itu permasalahan besar, permasalahan kecil, mereka mengandalkan mungkin yang dia katakan orang pintar dalam tanda kutip ya. Padahal SD saja nggak lulus atau mungkin buta huruf. Tapi orang bilang itu orang pintar loh. Wah, pinternya di mana Bapak Ibu? Ya. Lulus SD saja belum pinter, lulus sarjana saja belum tentu gitu ya. Tetapi itulah yang mereka andalkan. Mungkin mereka mengandalkan pertolongan orang tua yang dianggap hebat, mungkin saudara yang mereka memiliki satu kedudukan atau pangkat yang tinggi. Minta pertolongan kepada siapa saja, kepada manusia yang dianggap lebih daripada dirinya dan kepada siapa saja dan lain-lain. Itu orang-orang yang di luar sana. Padahal firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, supaya kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang demikian. Tetapi kami atau kita tidak menyalahkan mereka karena mereka tidak mengenal kebenaran itu. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan kepada setiap kita untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu sikap orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan berita baik atau kabar baik, kabar keselamatan dari setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin orang mengatakan, aku gak butuh orang, aku sudah cukup, aku sudah kaya, rumahku besar, mobilku mewah, anakku 5 semua punya mobil dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, pasti ada sukacita yang luar biasa. Walaupun mungkin kekayaan kita tidak seperti mereka yang mereka punya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang anak Tuhan atau beberapa anak Tuhan yang menghadapi permasalahan. Apa yang dia lakukan? Kita membuka di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan seketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Amin. Dari situ sampai situ dulu. Bapak Ibu, bukankah ini masalah? Ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi itu bukan hanya sekarang, Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan pada waktu itu juga menghadapi masalah. Padahal pada waktu itu bersama dengan Yesus. Ya, bersama dengan Yesus. Tapi kita melihat Tuhan Yesus rupanya diabaikan. Dan firman Tuhan katakan Yesus sedang tertidur. Bapak Ibu. Karena murid-murid mengandalkan kekuatannya, kan saya sudah biasa berlayar. Saya sudah bisa memegang perahu ini, sudah biasa. Saya bisa mengatasi, mungkin kalau ada gelombang saya sudah biasa. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu memikirkan hal yang seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan sedang tertidur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin kita saat menghadapi permasalahan persoalan,
kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Kita membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Dia yang ada di dalam kehidupan kita. Rohnya yang menuntun kita, kita biarkan. Kita tidak berseru, kita tidak memohon pertolongannya, gitu ya. Dan kita hadapi sendiri. Akhirnya badai terjadi, persoalan lebih berat terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya bisa membayangkan saat taufan atau badai di tengah laut yang terjadi. Kalau kita melihat televisi beberapa hari yang lalu, perahu-perahu nelayan di daerah Gresik sana terhempas dan akhirnya tenggelam. Bapak Ibu, semua yang ada di dalam perahu itu tewas. Ya. Ada 7 orang dikatakan di televisi, 5 sudah diketemukan dan yang lain masih dicari. Bapak Ibu, badai di tengah laut, persoalan yang besar. Namun kita melihat satu permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan pada waktu itu. Bagaimana sikap daripada murid-murid Tuhan? Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-23, 24. Ayat yang ke-24 demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Saat menghadapi badai persoalan, murid-murid ingat ada Yesus di dalam perahu itu. Dan dia datang kepada Yesus. Guru, guru, kita binasa. Yang pertama kita melihat sikap anak-anak Tuhan yang menghadapi persoalan permasalahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar datang dengan satu iman yang teguh, dengan satu keyakinan yang kokoh. Guru, kita binasa. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah sampai saat ini. Saat kita menghadapi persoalan, entah itu persoalan kecil, jangan dibiarkan, aku bisa kok, persoalan kecil. Mari kita biasakan dari hal yang kecil, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku. Ya. Seperti murid Tuhan Yesus, guru kita binasa. Kalau tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, pasti semua akan terbalik dan tenggelam Bapak Ibu Saudara. Karena badai yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Datang bukan hanya setiap minggu kita setia kepada Tuhan, bukan. Tetapi iman yang teguh harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan saat kita datang kepada Tuhan. Amin. Sehingga persiapan hati kita saat kita mulai melangkah dari rumah sampai tiba di gereja ini, roh kita berhubungan dengan roh Allah. Dan saat pujian dinaikkan, kuasa Tuhan bekerja, kita tidak sadar meneteskan air mata. Amin. Haleluya. Luar biasa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Itu mengingatkan kepada setiap kita. Apakah kita sudah setia sampai saat ini? Belum sampai akhir Bapak. Apakah kita bolong-bolong, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada nanti hari Rabu di Komsel. Bicara tentang saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Haleluya. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita. Biarlah kita tetap setia. Apapun yang kita hadapi, datang dengan iman kepada Tuhan. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan, firman Tuhan katakan, Dia tidak terlambat untuk menolong kita dan juga tidak terlalu cepat. Dan kita melihat memang ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-24 tadi dikatakan,
Ia membangun lalu menghadirkan angin dan air yang mengam itu. Ketika pertolongan Tuhan, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu pertolongan akan diberikan kepada setiap kita tepat pada waktu. Murid-murid Tuhan Yesus katakan, Guru, kami binasa, kita binasa. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Mereka menghadapi badai yang luar biasa yang dahsyat. Tuhan Yesus dikatakan bangun dan menghadapi angin dan danau itu menjadi. Saya percaya ketenangan ada di dalam kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Oh, luar biasa. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat ayatnya yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Saat dia datang kepada Tuhan, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Tuhan menyatakan kuasanya, dia juga masih bingung. Siapa orang ini? Siapa dia? Sehingga badai ini nurut. Bapak Ibu, setelah kita ditolong oleh Tuhan, kita harus tetap yakin bahwa yang menolong kita adalah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jangan katakan siapa. Siapa yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Beberapa waktu yang lalu saya sepeda motor dari Sawojajar, Bapak Ibu ya. Pas di lampu merah berhenti itu, kami berhenti. Semua berhenti. Kemudian sebenarnya di sebelah kanan saya, dia tidak memberikan rating. Harusnya dia lulus, benar ya? Harusnya dia lulus. Tapi akhirnya dia motong saya, motong di depan saya persis sementara kita sudah mulai berjalan. Berhenti di depan saya, otomatis saya kaget. Saya kaget dan saya ada memang benar di ban belakangnya dia. Saya yang melihat dia. Bukan. Saya cuma lihat dia. Ya, dia sadar bahwa dia tidak mau pantas, gitu ya. Untuk dia berhenti di depan saya persis. Gitu. Saya kan dua-duanya sekarang juga sudah nggak tutup. Gitu. Saya lihat seperti juga nggak apa-apa. Pertolongan Tuhan tepat. Biasanya kalau sudah lampu merah, kuning mau hijau, benar. Ya. Karena juga jalannya naik. Yang naik di warna berat itu naik, nah yang lurus. Saya untung pelan, hijau. Kemudian seorang laki-laki ya, remaja gitu, sekitar umur 22-23, yang motor langsung berhenti di depan saya karena dia kalau terus dia motor yang di depan saya yang mengambil ya. Tapi dia ngerem dada, saya juga ngerem dada. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, luar biasa. Saya bersyukur walaupun dia deg-degan, gitu kan, deg-degan. Sepeda motor itu kan gampang goyang, gampang goyang. Ya, pada waktu itu pernah juga ditutul dari belakang itu mobil yang motor, otomatis saya jatuh di daerah tembok berantas. Jatuh, mobilnya dia melihat saja. Dan kalau saya bukan hamba Tuhan, saya turun ke mobil, tapi bawa bersama istrinya. Biarkan jatuh,
kemudian ada laki-laki yang menolong mengangkat sepeda dan sebagainya. Puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu seringkali Pak Ana juga akan hati-hati sering di jalan gitu ya, saya sering di jalan. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Saat kita berangkat, kita mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dia berhenti tidur, jangan biarkan dia nganggur, tapi mari Roh Kudus pimpin dan dia akan memimpin kita. Amin. Puji nama Tuhan luar biasa. Itulah kehidupan anak Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki firman Tuhan yang luar biasa, yang menuntun kita mengarah kepada kehidupan yang kekal saat kita setia kepada Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi tantangan permasalahan, saya percaya tidak satu pun kita yang tidak memiliki masalah. Semua kita, saya tanya pasti tidak ada yang berhalangan. Masalahku besar Bu Ari, masalahku tentang pekerjaan Bu Ari, masalahku tentang anak-anak. Walaupun uangnya sudah banyak, kalau kita melihat secara mata, secara jasmani, dia cukup diberkati dengan materi, tapi ada masalah yang menghinggapi dia, sehingga ada tekanan yang terjadi. Tapi bersyukur bagi setiap anak Tuhan, walaupun kita berhadapan dengan masalah, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, amin, untuk kita tetap datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh dan Tuhan pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan luar biasa. Anak Tuhan yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mengapa kita hanya datang kepada Yesus? Mengapa kita hanya datang kepada Yesus? Tidak perlu datang kepada orang lain katakan dia orang pintar, dia orang yang bisa membaca kehidupan seseorang, dia cukup kaya, dia suka membantu. Tidak perlu, mengapa kita hanya datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam, karena Yesus menjamin seluruh kehidupan kita. Amin. Yesus menjamin seluruh kehidupan anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, luar biasa. Dan Yesus yang luar biasa itu menginginkan saat kita menghadapi persoalan permasalahan, mari anakku datang kepada beban berat. Engkau yang memiliki masalah yang orang katakan sebunuh masalahnya, mari datang kepadaku. Itu hanya Yesus. Amin. Haleluya. Tidak ada yang lain. Di dalam Matius pasalnya ke-11, ayatnya yang ke-28, ayat yang tidak asing lagi. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Amin. Amin. Buat kehidupan kita. Setiap persoalan permasalahan, firman Tuhan katakan mari kepadaku. Engkau yang memiliki masalah, entah masalah keuangan, entah masalah pekerjaan, entah masalah jodoh, entah masalah juga. Mungkin kehidupan yang berat dalam kehidupan kita. Yesus berjanji, dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Amin. Dia menjamin hidup kita, Bapak Ibu, sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya. Kuasa yang Yesus miliki tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kuasa yang sudah menyelamatkan kita, yang menuntun kehidupan kita, itu tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Saya ingin kita bersama-sama berdiri, kemudian kita katakan Yesus Kristus tetap sama, baik maupun hari ini sampai selama-lamanya, dengan gerakan, dengan yakin bahwa Yesus yang kita sembah tidak berubah. Haleluya. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Akan duduk kembali. Saya kenal dengan Bu Joko, katakan selama-lamanya. Saya katakan seperti itu. Bu Joko katakan selama-lamanya. Dengan semangat 45. Luar biasa. Kita yakin bahwa kuasa itu tidak berubah, tetap sama sampai selama-lamanya. Oh, luar biasa. Kalau dulu kita sudah pernah tolong dengan satu permasalahan, dari hati ke sehari Tuhan sudah pimpin kita. Dan kalau saat ini mungkin kita kaget, mungkin kita terperanjat, karena Tuhan izinkan masalah ini ada di depan kita. Katakan Yesus Kristus tetap sama, kuasanya tidak berubah. Baik Tuhan sudah menolong saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya itu amin. Bukan mengatakan Tuhan kenapa masalah ini ada, kenapa Tuhan aku harus menghadapi masalah ini. Itu mengeluh. Kenapa Tuhan seakan-akan aku juga sudah perpuluhan, aku juga sudah setia, aku juga sudah memberikan dana misi. Tuhan, tapi katakan Tuhan terima kasih buat persoalan ini. Percaya kuasamu tidak berubah, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu kalau kita memberikan kembali persembahan, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita berkorban bangunan sekolah itu. Sehingga kalau persoalan Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Berkat sekali lagi saya katakan, kalau kita berbicara tentang berkat, bukan hanya bicara tentang materi. Kekuatan kesehatan ini adalah berkat yang luar biasa. Dengan kesehatan kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau tubuh sehat kita bisa melakukan apapun juga. Bapak Ibu, sementara saya mempersiapkan firman, Iblis juga tidak tinggal diam. Seperti seringkali saya lakukan kalau saya disapa pagi saya nyaring kotoran di kolam itu, Bapak Ibu. Terus tiba-tiba keseimbangan saya nggak imbang gitu. Jebullah saya ke bawah, gitu ya. Pagi-pagi saya masih dipakai rencana mau fitness, kemudian otomatis semua ganti dengan pakaian fitness dan lain sebagainya. Jebul, Bapak Ibu. Sepertinya saya tidak mengalami apa-apa karena jebul kolam yang pendek ya. Kalau yang dimana siapa tahu ada kolam yang pendek, yang cetek gitu ya, dangkal. Yang paling ganti aja. Bapak Ibu, sore hari saya merasakan ternyata jempol saya itu sudah begini loh, nggak bisa jalannya. Ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Iblis tidak tinggal diam, tapi pertolongan Tuhan tepat. Amin. Dalam pikiran saya percaya saatnya nanti waktu saya tidak bisa pakai saya melayani Tuhan dengan yang terbaik. Sekarang capek perindahkan gitu ya. Luar biasa. Sudah usia itu ada saja Pak Pembiayanya. Sudah berjaga sedemikian rupa, itu masih terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan. 3 hari saya nyeret. Puji Tuhan saat ini sudah saya luar biasa. Pertolongan Tuhan kepada setiap kita umat pilihannya akan tepat pada waktunya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7.
Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Bersama-sama kita baca 2, 3. Diberkatilah. Lo baru 5 saya mendengar suaranya. Yang lain belum. Mari semua sama-sama. Kita semua mengadakan Tuhan. Terus dulu tak lagi. Kita semua mengadakan Tuhan. Baca dengan ini 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan yang benar. Kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menarik harapan kita kepada Dia, kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Pada diri sendiri, saya mengandalkan Tuhan, saya menaruh harapan kepada Tuhan, saya diberkati. 2, 3. Saya mengandalkan, saya diberkati. Amin. Kok tidak ngerti itu saya lihat dari sini. Iya bukan sih. Jangan sampai yakin Bapak Ibu Saudara, saya diberkati. Walaupun saat ini masih ada hal yang belum tercukupi, saya diberkati. Dengan kekuatan kesehatan saya bisa bekerja. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang tidak lain, kerjaannya cukup berat. Tuhan kasih kekuatan kesehatan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kabar ini kepada orang lain. Karena kalau orang lain menghadapi masalah, dia datang kepada orang-orang di luar sana atau kepada manusia-manusia yang lain yang dia percaya lebih kuat, lebih bisa. Tapi kita saat menghadapi permasalahan, kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan Dia dengan iman yang teguh. Pertolongannya dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari pemain musik, kita akan naikkan satu pujian.